Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillah nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman dimanapun Anda berada, yang lagi nyetir, yang lagi mudik ya, yang suasananya lebaran, insya Allah semoga mendapatkan ma'unah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayo kita membaca Fatihah bagi baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, para kiai, para guru-guru kita. Al-Adina as-salihah. Al-Fatihah. Yang kedua, Fatihah buat kita sendiri agar supaya kita diberi kenikmatan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan iman, Islam, siha wal afiyah. Perjalanan Anda mudik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini kita meninggalkan dalam keadaan menjadi hamba-hamba yang tuqa, yang bertakwa. Kemudian kita menyambut lebaran yang suka gembira dan kita bisa memaafkan sesama kita. Al-Adina as-salihah. Al-Fatihah. Teman-teman, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita Gus Faiz official beserta tim, kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjalanan ke depan ini kita lebih baik insya Allah, dan apa yang sudah lampau, apa yang menjadi kesalahan kita, kita saling memaafkan. Baginda Nabi Muhammad SAW dulu seketika 1 Syawal pada saat Lebaran, beliau setelah khutbah, kemudian beliau itu menundukkan kepala sejenak, kemudian beliau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali. Pada saat itu setelah turun dari mimbar, sontak para sahabat mendekati Rasulullah SAW karena Rasulullah itu menjadi magnet di antara para sahabat. Beliau itu luar biasa sekali. Ada yang membutuhkan Rasulullah, ada yang suka dengan Rasulullah, dan lain sebagainya. Pada saat itu ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengatakan amin, amin, amin? Lalu baginda Nabi menjawab, iya, tadi itu malaikat Jibril kepadaku dan beliau mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau mau mengaminkan doaku? Aku mau berdoa dan engkau mengaminkan. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Iya, aku mau. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu ada trust, ada saling kepercayaan. Buktinya apa? Kalau ada orang mau doa, nggak usah ditanya, ente doain jelek nggak sama aneh? Enggak. Itu baginda Nabi langsung itu mengatakan, iya ya Jibril. Apa doa yang pertamanya? Yang pertama adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah hambamu, ibadah umatnya Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, dan puasanya pada bulan Ramadan kalau dia dalam bulan Syawal ini dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia uququl walidain. Bayangkan puasa dalam sebulan penuh, kita beribadah, kita digodok, yang rewardnya dijanjikan oleh Allah sungguh luar biasa. Bahkan kalau dianalogikan sederhana, kata-kata ada mubarak fi, yaitu di dalam bulan Ramadan itu diberkahi oleh Allah. Seandainya kita di hari biasa itu, kita tatkala bekerja oleh orang itu kita dibayar 150.000 saja per hari. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita dibayar sampai 1,5 miliar. Ini maknanya rewardnya gede. Kita beramal sedikit, rewardnya begitu gede, luar biasa. Sehingga apa? Di bulan Ramadan ini kita sudah beramal yang nggak ada jinnya sudah dipenjarain, sehingga kita apa? Nyaman untuk beribadah, tetapi ibadah yang begitu banyak, ributnya yang begitu besar. Apabila kita melakukan 3 hal ini, nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Yaitu uququl walidain. Ini kita bayangin 30 hari kita berpuasa, kemudian kita dalam prakteknya pada 30 hari itu kita memberikan iftar teman-teman kita memberikan zakat kita memberikan ibadah apapun yang terjadi pada bulan Ramadan, maka nol di hadapan Allah. Kalau yang pertama kata malaikat Jibril, apabila ada hambamu atau umatnya Nabi Muhammad ini, apabila dia jangan diterima puasanya, amal ibadahnya, kalau dia itu apa? Tidak berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Makanya teman-teman, ada di antara kita itu ingin berbakti kepada orang tua,
dia kerjanya di Jakarta, rumahnya di Padang, oh jauh-jauh dia mudik. Rumahnya di Aceh pun yang tiket kita tahu bersama sekarang 10 juta, dia mudik. Rumahnya di Jawa Timur, di Malang, dia mudik. Kebetulan saya mudiknya ini kali ini ya lumayan jauh lah ya, 10 menit begitu ya. Ini satu kecamatan itu. Dari rumah saya di Singosari, rumah abah saya di Singosari, rumah mertua saya di Gresik. Barangkali sehari itu pun cukup kita lalui bersama. Jadi apabila kita tidak berbakti kepada orang tua kita, wabil khusus di bulan Ramadan sampai seterusnya, maka amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh baginda Nabi. Ya masa sih mungkin nggak yang doa jenderalnya daripada malaikat, yaitu malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan manusia terbaik baginda Nabi Muhammad SAW, kira-kira doanya diterima apa enggak? Ya mustahil rasanya tidak untuk tidak diterima. Sehingga apa? Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Pastikan kita sudah beribadah yang luar biasa itu dan kita tidak kita harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu tidak ada standaritasnya. Kenapa? Wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Hei kalian, berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Tentunya begini, berbuat baik saya kepada orang tua saya dengan berbaiknya admin saya ke orang tuanya beda-beda. Ini bagaimana caranya? Ya bikin seneng aja. Nah kalau kebetulan nih umi saya, abah saya itu santai saja itu. Kalau masalah uang, insya Allah uang beliau lebih banyak daripada uang saya. Kalau mungkin beliau itu sukanya ya tahu lontong, mie pangsit kita bawa keluar makan, itu udah senengnya luar biasa. Maknanya menjadikan orang tua itu kadang itu kita berpikirnya senantiasa materi, padahal orang tua itu tidak membutuhkan melulu materi kita. Yang dibutuhkan adalah waktu kita. Sehingga apa? Ayo kita duduk bareng sama orang tua, dengarkan mereka ngomong. Abah saya itu kalau cerita, saya ceritanya itu hafal. Tetapi bagaimana saya mendengarkan, itu bentuk kebaikan berbakti saya kepada orang tua. Oh iya, muda saya ingatkan dulu. Bah, dulu kita nonton sepak bola bareng, kita apa segala macam kebaikannya diungkit luar biasa. Masya Allah, bah, kalau aku dulu tidak didik, itu pengakuan bahwasanya beliau itu pernah berbuat baik kepada kita, itu menjadikan mereka itu bangga. Bahkan Allah Rasulullah SAW mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada sesama, maka dipastikan dia tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu apa? Ayo latihan. Kalau kita dikasih kebaikan sama orang tua kita, kita ngucapin terima kasih. Dibikinin rumah, alhamdulillah bah. Ini kalau kalau nggak bikinkan rumah saya ini ya habis rumah tangga ya masih ngontrak kayaknya dan lain sebagainya. Ucapin terima kasih itu. Karena apa? Itu bentuk kebaikan kita, bentuk kita birrul walidain. Sehingga apa, di bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini sudah besok ini Lebaran. Ayo kita merancang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Itu kalau orang tuanya kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah ayo kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kita bersedekah nih, oke, kita memberi iftar, kita memberi selamatan ketupat atau apa atas nama orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baiki saudara atau teman-teman daripada orang tua kita. Lah itu yang penting. Kalau berarti Anda harus baik kepada bule, Pak D, paman atau apa ini, om tante kita baikin. Kemudian teman-temannya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan mereka itu, itulah bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Lalu berbakti kepada orang tua yang mana sudah meninggal, yang ketiga itu apa? Dengan cara meneruskan perjuangan beliau-beliau yang baik saja. Kita ambil contoh, ini kalau di kampung saya barangkali malam Jumat, umi saya itu senantiasa membawa makanan malam Jumat lagi ke musola. Teruskan, hidupkan musola itu, maka itu bentuk berbakti kita. Maka jangan sampai kita tidak berbakti, wabil khusus di bulan Syawal ini. Maka sesungguhnya perlu Anda ketahui, menyiksa batin orang tua dengan kangen yang berlebih, itu bagian anak yang durhaka. Sehingga jangan sampai kita punya waktu di bulan Lebaran ini kita mengatakan, oh mohon maaf ini lagi sibuk, mohon maaf ini lagi apa? No,
maka pastikan Anda berbuat baik kepada orang tua kita. Bayangkan orang tua kita yang melahirkan kita. Saya ingat betul itu orang tua saya itu dulu, kalau saya tidur, sini bapak saya, sini ibu saya itu di samping. Tapi bapak saya itu nggak tidur. Setiap malam itu nggak ridho itu ayah saya itu, abah saya itu apa? Melihat kulit saya itu digigit nyamuk. Dulu mungkin ya rumah saya itu samping-sampingnya masih banyak apa? Kalau di Jawa itu namanya tegalan begitu ya, pekarangan begitu ya. Itu apa saya jagain itu. Pagi itu kadang saya bilang, oh, ini kenapa ini kok merah-merah ini bapak ini gimana? Saya marah-marah begitu. Padahal abah saya itu jagain, kadang ibu saya. Sehingga apa? Hal itulah sayang mereka terhadap kita, sehingga apa? Sekarang kita berbalik bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai mereka, baktilah kepada mereka. Sehingga kalau Anda sudah mencintai dan sudah berbakti, maka Anda dipastikan amal ibadah kalian pada bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu doa malaikat Jibril yang pertama. Yang kedua, apa sih kata malaikat Jibril? Kalau malaikat Jibril yang kedua itu begini, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan amal ibadah hambamu umatnya Nabi Muhammad ini kalau ada wanita. Nah, ini khusus wanita ini ya, hadisnya untuk wanita. Kalau ada wanita yang tidak taat kepada suaminya. Nah, ini banyak di antara kita itu banyak di antara wanita-wanita itu tidak taat karena merasa hebat, karena merasa kontribusi terhadap keluarga ini lebih banyak dan lain sebagainya. Jangan. Karena apa? Sungguhnya wanita itu dituntut taat. Karena apa? Makna nikah itu di dalam rumah tangga, nikah itu maknanya ada dua. Makna nikah bagi seorang laki-laki itu maknanya qawwam. Qawwam itu maknanya tanggung jawab. Kalau ada seorang laki-laki sudah mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, maka dia itu apa? Qawwamu 'alan nisa. Maka dia qawwam. Qawwam itu beda dengan qoma. Kalau qoma itu satu aspek, tapi kalau qawwam seluruh aspek. Maka laki-laki pada saat itu bertanggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bahkan seandainya wanita tersebut sholatnya, seandainya fatihahnya nggak benar, sebelum dia akad itu tanggung jawab bapaknya. Tetapi setelah dia akad nikah, tanggung jawab dari seorang laki-laki apabila laki-laki itu tidak mengajarkan. Bayangkan, masalah ibadahnya yang nanggung laki-laki. Perempuan itu apa? Nafkah lahir batin juga tergantung laki-laki. Semuanya itu ditanggung oleh laki-laki. Makna nikah bagi laki-laki tanggung jawab. Sehingga kalau ada laki-laki tidak bertanggung jawab setelah nikah, maka dia tidak siap nikah. Jangan nikah. Yang kedua, makna taat bagi seorang perempuan, makna nikah bagi seorang perempuan itu adalah taat. Sehingga kalau ada wanita, aku mau nikah nih, tapi aku nggak mau diatur-atur oleh laki-laki, maka kalau ada wanita semacam itu jangan nikah. Kenapa? Wanita itu kalau nikah bagi seorang wanita itu taat. Sehingga apa? Ya udahlah, nggak usah bandel-bandel, taat saja. Taat itu kata ulama ada 3 hal bagi seorang wanita. Yang pertama apa? Apabila kalian disuruh untuk urusan yang tidak melanggar syar'i, maka jalankan. Maka sehingga apapun yang tidak melanggar syariat, ya sudah jalankan. Contoh, ini apa? Kita diminta untuk hadir di majelis taklim, itu kan nggak melanggar syariat, ya sudah. Kita punya waktu kosong, jalankan. Kita diperintahkan untuk apa? Sesuatu yang tidak melanggar syariat pokoknya, maka itu jalankan. Kalau kita tidak menjalankan, maka dikategorikan kita tidak taat kepada suaminya. Yang kedua, apa? Idza nadharta syarratka. Kalau kalian hei wanita pengen dikategorikan taat, dilihat oleh suami kamu senang. Loh kok bisa? Yang senang sama enggak kan suami? Iya. Wanita itu kalau dilihat dia tersenyum, maka suaminya juga senang. Kalau ada ini wanita cantik, harum, tapi kalau dilihat suaminya gini, ini kira-kira suaminya senang enggak? Enggak. Makanya kata Rasulullah, wanita yang taat itu kalau dilihat suaminya nyenengin. Bagaimana nyenengin? Ya sudah, bikin sesuatu yang disenengin oleh suaminya. Kita ambil contoh di rumah. Suaminya seneng kalau kita itu ya nggak perlulah dandan di VT TikTok itu kan pakai baju kemanten, nggak perlu. Pakai daster tapi wangi begitu. Giliran dicium di sininya atau di sininya wangi. Itu seneng suami.
Sehingga apa? Kalau dilihat suami, nyenengin. Jangan sampai kalau kita dilihat suami, ya Allah, rambut udah kayak singa, baunya sudah bau belacan begitu ya. Apalagi mulutnya belum gosok gigi, kan itu nggak bagus. Sehingga apa? Wanita yang taat kepada suami kalau dilihat nyenengin. Sehingga seandainya, mohon maaf sekali, kalau seandainya ada laki-laki mendatangi istrinya, dan istrinya itu suaminya itu memilih ekspektasi, contoh ini, saya itu suka ya mendatangi istriku itu pakaian kayak anak SMA. Ya sudah, pakaian aja kayak anak SMA. Kenapa? Biar biar suaminya senang. Begitu juga kalau istri pengen suaminya model bagaimana, ungkapkan, sehingga apa? Ada rasa daya tarik, ada rasa senang deket sama istri, GR-GRan dan lain sebagainya. Itulah yang dikategorikan taat.